Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nurul Aziza dari kelompok 7, mata kuliah Keterampilan Informasi dan Teknologi, dan ada rekan saya yang bernama Rizkon Rusnamba Prandika dan juga Wulan Martania. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi WordWall, Blogget, dan juga Funbrain. Berikut videonya. Baik, yang pertama ada aplikasi WordWall. Cara penggunaan aplikasi WordWall, yang pertama kita buka dulu Google Chrome. Kemudian kita cari WordWall. Setelah itu kita klik WordWall. Nah, kita selanjutnya kita login menggunakan akun email kita, kemudian kita terlebih dahulu kita setting bahasanya dulu, itu opsional, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu terserah. Kemudian kita login atau masuk, kemudian pakai akun Google, ini salah satu. Nah, kemudian otomatis langsung masuk ya teman-teman. Kemudian kita klik buat aktivitas. Nah, di sini banyak sekali bentuk-bentuk aplikasi gamesnya. Kita bisa pilih yang bawah ini aplikasinya premium atau berbayar. Jadi kita harus berlangganan dahulu agar bisa membuka template yang premium ini. Kemudian ada juga yang gratis atau yang free, penggunaan free ini. Namun penggunaannya ini terbatas aplikasinya. Nah, kemudian kita pilih salah satu, misalnya kita pilih melengkapi kalimat. Nah, kita masukkan kalimat atau paragraf pendeknya. Misalnya nomor 1, Ali suka membantu ibu setiap hari. Kemudian kita menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan kata baru, misalnya tiap hari Minggu. Selesai. Kemudian bisa juga menambahkan jawaban yang salahnya, misalnya setiap pagi. Selesai. Oke, kita bisa juga menambahkan halaman atau sesuka kita mau bikin soalnya itu sampai halaman berapa, itu maksimalnya 100. Oke, lanjut, kita klik selesai. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Kita klik mulai. Nah, ini nanti anak-anak bisa memilih jawabannya yang mana yang benar. Misalnya nih, Ali suka membantu ibu setiap apa? Setiap hari apa? Hari Minggu atau setiap hari pagi gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat barcode atau link untuk di-share ke anak-anak atau
ke peserta didik nanti. Misalnya ini untuk SD kelas 3, apa mata pelajaran apa, itu kita bisa dipilih di bawahnya, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian kita publikasikan, kita bikin judulnya dahulu, misalnya bahasa Indonesia. Jadi kita publikasikan ya. Ini sudah ada link dan juga ada barcode-nya. Baik, aplikasi selanjutnya yaitu Funbrain. Nah, Funbrain sendiri adalah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk anak-anak, di mana aplikasi ini menawarkan berbagai pembelajaran, permainan, dan juga aktivitas interaktif yang membantu mereka belajar sambil bermain. Nah, fitur-fitur pada Funbrain ini nanti juga akan saya jelaskan. Ada game, ada reading, video, playground, dan juga math zone atau zona matematika. Saya akan singgung sedikit dari kelemahan dan juga kelebihan Funbrain. Untuk kelebihannya sendiri, Funbrain ini evaluasi pembelajaran matematikanya disertai audio dan juga ada videonya sehingga mudah dipahami untuk usia prasekolah. Ada banyak buku bacaan yang menyediakan banyak sekali cerita-cerita edukasi untuk peserta didik, tampilannya menarik, permainannya juga edukatif dan interaktif. Kemudian untuk beberapa hambatannya, fiturnya ini menggunakan bahasa Inggris, sehingga pada beberapa peserta didik pasti akan mengalami kesulitan. Dan juga beberapa fitur berbayar, utamanya ini saya temukan pada fitur-fitur matematika. Dan materi terbatas hanya pada kelas rendah saja. Berikut akan saya jelaskan dari fitur-fitur yang terdapat dalam Funbrain. Pertama, yang kita lakukan adalah membuka tab baru pada Chrome atau Google yang tersedia, kemudian langsung kita ketikkan saja Funbrain. Nah, setelah muncul maka akan langsung ditampilkan pada tampilan halaman Funbrain. Di sini sudah tersedia banyak fitur, ada matematika, membaca, fun arcade, playground, dan juga all games. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu fitur-fitur yang terdapat pada Funbrain. Oh ya, untuk Funbrain ini kita di sini sebagai pengguna ya, tidak bisa meng-create sendiri pembelajaran yang kita mau. Jadi kita hanya bisa mengakses dan juga menggunakan fitur-fitur yang sudah tersedia. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama dari reading. Nah, di sini pada fitur reading ini tersedia banyak cerita yang bisa kita baca dan juga peserta didik baca untuk usia-usia. Jadi di sini ada bagian usianya, ada grade 4, ada usia 3 sampai 5, 4 sampai 8 dan seterusnya. Saya akan coba membaca satu cerita. Nah, kita tinggal klik read now. Nah, di sini sudah tersedia ada halaman-halamannya seperti pada flipbook. Nah, kita geser-geser. Di sini menyediakan cerita-cerita. Kita juga bisa mendownload cerita ini. Oke, di sini ada pilihan teksnya untuk grade 4, 5, 6, 7, and 8. Bisa juga diperbesar ukurannya. Selanjutnya itu tadi pada fitur reading. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada fitur videos. Nah, pada fitur video ini terdapat banyak video-video yang bisa kita gunakan sebagai video edukatif. Nah, di sini ada banyak sekali video cerita yang memberikan kisah. Kemudian kita bisa coba tonton salah satu. Nah, di sini ada judulnya. In a world plagued by crime, corruption, and confusion, video ini juga to solve menyediakan any deskripsinya. whether that can only be Seperti ini. solved any, you can always count. Whether that can only be what? You can always count. Jadi video ini dapat digunakan sebagai acuan atau pemantik untuk pembelajaran yang interaktif. Nah, di sini ada video series yang lain dengan berbagai genre, judul, dan juga edukasi-edukasi yang lain. Kemudian saya akan lanjut pada fitur yang selanjutnya, ada pada fitur playground.
Nah, di fitur Playground ini terdapat banyak game. Namun, karena aplikasi ini berbayar, jadi sebagian besar dari permainan ini tidak bisa diakses. Saya akan contohkan, di sini juga ada untuk membacanya. Nah, misal kita mau memainkan satu permainan, seperti ini. Nah, apabila tampilannya tidak muncul, hanya abu-abu seperti ini tandanya dia adalah aplikasi yang premium. Nah, sehingga harus menggunakan fitur berbayar, tidak bisa kita akses secara bebas. Kemudian ini ada juga beberapa fitur yang lain yang ada rekomendasi konten, sehingga kalau kita tidak bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan yang lain sudah direkomendasikan. Selanjutnya ada Mad Zone. Nah, di sini ada banyak sekali, ada baseball mat, kemudian ada cake monster, dan banyak sekali game yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Bluecat melalui Google Chrome. Yang pertama kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kita login di Google Chrome menggunakan akun Google kita. Nah, setelah itu kita masuk ke website dari Bluecat tersebut, bluecat.com. Lalu kita enter. Nah, tampilan ketika masuk di laman Bluecat yang pertama kali adalah seperti ini. Akan terdapat sebuah tampilan di mana kita harus login menggunakan akun Bluecat kita ataupun menggunakan email dan juga akun Google kita. Kita mencoba login menggunakan akun Google yang sudah tertaut di laptop. Nah, seperti ini. Ini kebetulan saya sudah login. Coba kita logout terlebih dahulu. Nah, jika belum login akan tampil seperti ini. Kita masuk menggunakan akun Google. Kita klik. Nah, kita pilih akun Google kita. Kita klik. Kita tunggu, lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ke laman Bluecat. Kemudian cara penggunaannya yaitu kita untuk membuat kuisnya, kita masuk di create sheet. Kita membuat sheet. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Di sini ada title atau judul, mungkin kita bisa kasih contoh ulangan harian. Kemudian di bawahnya ini ada kolom deskripsi, bebas kita kasih apa. Kita deskripsikan ulangan harian PPKN. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan cover gambar untuk profil tampilan dari soal kita nanti. Mungkin kita bisa tambahkan ini saja. Bebas, ini bisa lewat downloadan ataupun dari yang ada di file. Contohnya ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kemudian kita setting di public. Kemudian cara kita membuat kuisnya kita manual, coba klik manual, kemudian create. Sambil menunggu. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kita add quiz. Nah, di sini kita bisa memasukkan soal. Ini ada beberapa variasi. Ini soal A, B, C, D. Kemudian ada lagi soal yang isian. Jadi kita nulis soal di sini, siapakah nama presiden kita. Nah, kemudian kita membeli opsi jawaban yang kunci jawabannya nanti seperti apa. Misal Prabowo. Kemudian kita beri lagi alternatif yang lain. Jokowi. Nah, nanti di saat soal ini tampil,
Jika siswa mengetik sesuai yang apa kita kasih kunci jawaban di sini, maka jawabannya akan benar. Kemudian kita juga bisa setting durasi waktu menjawab, juga bisa kita kasih gambar ataupun audio. Coba kita menggunakan yang ABC. Nah, ini Prabowo, Jokowi, SBY, Ahok. Nah, kita setting 20 detik. Kita save. Oh, kita harus mencentang salah satu jawaban yang benar. Prabowo kita centang. Nah, save. Jika sudah, mungkin kita bisa tambahkan kuis lagi. Misal, soalnya bebas. A, B, C, dan D. Jawaban yang benar D. Kita save. Nah, jika sudah, kita save set. Nah, kita save dulu. Nah, sudah tampil seperti ini di laman kita yang asli. Kemudian kita ke host. Nah, kita akan memilih jenis game yang akan dimainkan. Ada beberapa, ada Goal Quiz, Fishing, Crypto Hack, Laser, Coco Banana, banyak sekali. Kita pilih salah satu, Fishing Frenzy ini. Nah, setelah itu kita klik ini. Tuan yang di pojok ini. Kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Kita bisa men-setting kuis ini akan berakhir berdasarkan waktu yang telah kita tentukan ataupun dengan jumlah koin penangkapan ikan sesuai gamenya yang kita dapatkan. Nah, ini. Misal kita waktu. Nah, ini setting kita 5 menit saja. Misal kita setting 5 menit. Nah, 5 menit. Jika sudah, kita klik host no. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini akan ada kode. Kemudian peserta didik diminta untuk login ke bluket.com, kemudian memasukkan ID game yang ini 1497132. Nanti akan masuk ke dalam kuis yang diberikan oleh guru seperti itu. Nanti di setiap game, pembuatan game nanti kodenya berbeda-beda. Jadi guru nanti langsung bisa memantau di sini siapakah yang sudah join, namanya siapa, skornya berapa. Gitu. Sekian, terima kasih. Permainan dari saya ada game Bluket, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, perkenalkan saya Rizkon Rusnamba Prandika dengan NIM K712274 kelas 6D. Terima kasih.